Ya, kembali lagi di Belajar Database sama SOI. Jadi materi hari ini, materi ke-10 mengenai basis data terdistribusi. Sebelumnya kita sudah mempelajari basis data client server. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana suatu database itu terdistribusi. Video ini dipersembahkan oleh PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan BIPS B3 Informatics Brother Sister. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Safrizal Ariandi atau biasa dipanggil SOI 21031 21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu cukup banyak pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, join pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, mengunci pada sistem terdistribusi, dan distributed recovery. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Ya, langsung saja pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data distribusi, independen data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Lalu transaksi terdistribusi atomik. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu 1. Homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. 2. Heterogen, suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server, yang kedua arsitektur collaboration server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly.
alasan tak ulang lagi, yaitu alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Lalu klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Jadi pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Jadi server itu akan membagi ke server-server di mana lokasi data itu berada. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Jadi fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal. Subfragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Nah, jadi contoh replikasi seperti ini. Jadi motivasi kenapa sih kita harus membuat replika, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang diremote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi distribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi, jadi fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari 5 sama dengan 5 pada Tokyo. Maka harus dihitung
fungsi agregasi sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, Sname dan X pada Tokyo. Verifikasi, seller dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya London menyimpan 500 halaman seller dan Paris mempunyai 1000 halaman reserves. Semi join. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reserves penuh. Idenya diderangkan sebagai berikut. Di London, proyeksikan sellers ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi sellers dengan reserves. Hasil join disebut reduksi dari reserves dengan sellers. Kirimkan reduksi reserves ke London. Pada London, join sellers dengan reserves yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi, menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu synchronous replication dan asynchronous replication. Synchronous replication, semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Lalu pada asynchronous replication, copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Ini untuk lebih jelasnya mengenai synchronous replication. Jadi ada dua teknik untuk menjamin transaksi ini terlihat sama dengan copy, yaitu voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Teknik ini biasanya tidak interaktif karena pembacaan adalah yang biasa. Lalu read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik ini akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat pengujian pada semua copy yang dimodifikasi. Lalu kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk setiap periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication, lebih dari satu copy dari suatu objek yang dapat menjadi sebuah master. Perubahan copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan memiliki
hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tempat satu kopi dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy akan dipublikasikan. Tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropagandakan ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Lalu implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasikan selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Lalu mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture. Log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan chain data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Procedural capture. Suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Implementasi capture dengan long-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Lalu mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDA dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Lalu mengunci sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat dilakukan beberapa cara, yaitu sentralisasi. Satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Distributed recovery. Jadi proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi dan eksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Satu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol
ditambahkan pada log. To paste commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit pada koordinat mengirim pesan prepare ke semua subordinat, subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator mengirim pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan di tempat, kemudian mengirimkan pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit abort redo atau undo, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T, secara aljabriah akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol transaksi, baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan semua transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika semua transaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Ya, kita menginjak ke latihan soal. Jadi, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Lalu gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajemen transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Definisikan implementasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Lalu apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Definisikan distributed data independent. Ya, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Ya, ini selanjutnya. Ya, sekian materi yang disampaikan mengenai database terdistribusi. Semoga bermanfaat.
dan sampai ketemu di materi selanjutnya.